Pukul 10 pagi, di hari peringatan 2 tahun wafatnya bapak mertua saya. Saya berdiri di ruang tamu rumah yang saya lunasi dengan keringat saya sendiri. Dikelilingi 30 lebih kerabat suami yang menatap saya seperti pencuri. Ibu Yati, ibu mertua saya, menyodorkan selembar kertas dan sebuah pena. Suaranya tenang, tapi matanya penuh kemenangan. Tanda tangan di sini, katanya, supaya rumah ini resmi kembali ke keluarga kami. Suami saya, Reza, berdiri di sampingnya. Ia tidak menatap saya. Ia hanya menunduk, seolah persoalan ini bukan urusan hatinya sama sekali. Mereka pikir hari itu adalah hari kemenangan mereka. Mereka tidak tahu sertifikat asli rumah itu sejak 6 tahun lalu sudah tertulis atas nama saya sendiri. Dan sore itu juga saya akan membiarkan mereka tahu tepat di depan seluruh keluarga besar yang mereka undang sendiri untuk menyaksikan kekalahan saya. Halo sahabat semua yang sedang menemani saya malam ini. Sebelum cerita ini berlanjut, tuliskan di kolom komentar kalian menyimak dari kota mana. Nanti kita akan sama-sama menyaksikan bagaimana kesabaran 7 tahun saya berubah menjadi satu pembalasan yang sangat elegan dan sama sekali tidak pernah mereka sangka-sangka. Jangan lupa tekan tombol suka dan berlangganan supaya channel ini terus bisa menghadirkan kisah-kisah seperti ini untuk kalian. Nama saya Indah Kirana, 34 tahun. Saya bekerja sebagai auditor senior di sebuah firma akuntan publik di kawasan Sudirman, Jakarta Selatan. Sudah 7 tahun saya menjadi istri Reza Pradana. Sudah 5 tahun saya menjadi menantu Ibu Yati. Saya bukan perempuan yang mudah dijatuhkan. Tapi selama 7 tahun ini, saya memilih merendahkan diri demi kata pernikahan yang utuh. Saya menikah dengan Reza saat usia saya 27 tahun. Saat itu, ia seorang manajer pemasaran di perusahaan properti, penuh percaya diri, dan pandai membuat saya merasa istimewa. Saya jatuh cinta bukan pada hartanya. Saat itu, hartanya tidak seberapa. Saya jatuh cinta pada janji-janjinya. Janji bahwa kami akan membangun sesuatu bersama dari nol dengan tangan kami sendiri. 2 tahun setelah menikah, perusahaan tempat Reza bekerja bangkrut. Ia kehilangan pekerjaannya. Sejak saat itu, sayalah yang menopang seluruh kebutuhan rumah tangga kami. Gaji saya, bonus audit tahunan saya, semuanya mengalir untuk membiayai hidup kami berdua, lalu bertiga. Setelah putri kami, Kayla, lahir 5 tahun lalu, keluarga besar Reza terdiri dari Ibu Yati, 62 tahun. Seorang perempuan yang terbiasa memerintah sejak menjadi janda. Ada juga Wulan, adik perempuan Reza, 29 tahun, yang belum pernah bekerja sehari pun dalam hidupnya, tapi selalu punya alasan untuk tidak perlu bekerja. Almarhum Bapak Slamet, ayah mertua saya, meninggal 2 tahun lalu karena sakit jantung. Dan hari inilah hari peringatannya yang kedua, tempat seluruh kerabat besar berkumpul di rumah yang saya tinggali. Kantor tempat saya bekerja berada di Gedung Pencakar Langit kawasan SCBD. Gaji pokok saya sekitar 35 juta rupiah per bulan. Ditambah bonus audit tahunan yang bisa mencapai puluhan juta lagi, tergantung jumlah klien besar yang berhasil kami tangani. Ibu Yati sendiri berasal dari sebuah kampung kecil di pinggiran Solo, Jawa Tengah, tempat ia dibesarkan dengan nilai-nilai lama yang kadang terasa sulit bertemu dengan cara hidup saya yang serba terukur dan berbasis angka. Rumah itu sendiri punya cerita panjang, bukan rumah baru yang kami beli bersama sejak awal menikah. Itu rumah keluarga besar Reza, dibangun oleh Bapak Slamet puluhan tahun lalu, di kawasan Bintaro, yang kini nilainya sudah berlipat-lipat. Saya bukan perempuan yang mudah dijatuhkan, tapi malam itu saat menandatangani surat gugatan yang tidak pernah saya duga, saya belajar bahwa kesabaran punya batas yang jauh lebih tinggi daripada yang saya kira. 6 tahun lalu, 2 tahun setelah pernikahan kami, keluarga Reza nyaris kehilangan rumah itu. Bapak Slamet yang saat itu masih hidup, terlilit utang, usaha bengkel yang gagal total. Bank sudah mengirim surat peringatan ketiga. Lelang akan dilaksanakan dalam waktu 30 hari. Malam itu, saya mendengar Ibu Yati menangis di dapur, membicarakan kemungkinan mereka semua harus mengontrak. Bahkan mungkin berpisah tinggal di rumah saudara masing-masing. Reza, suami saya, hanya duduk diam di kursi. Kepalanya tertunduk, tidak berani mengatakan apa-apa pada orang tuanya. Malam itu juga, tanpa memberitahu siapapun,
kecuali seorang notaris terpercaya bernama Pak Tono. Saya mengambil seluruh tabungan pribadi saya, hasil kerja keras sejak masih lajang, ditambah pinjaman dari bank tempat saya bekerja sebagai auditor. Saya melunasi seluruh sisa utang rumah itu bukan atas nama Reza, bukan atas nama Bapak Slamet, melainkan atas nama saya sendiri, Indah Kirana, sesuai akta jual beli yang sah dan sertifikat hak milik yang resmi. Saya melakukannya bukan karena saya sudah berencana jahat sejak awal. Saya melakukannya karena saya mencintai keluarga itu. Dan karena Pak Tono, notaris kami, mengingatkan saya satu kalimat yang tidak pernah saya lupakan. Sayang, kalau Anda menyelamatkan rumah orang lain, tanpa nama Anda tertulis di atas kertas, suatu hari nanti, kebaikan Anda bisa dianggap tidak pernah ada. Saya menyimpan rahasia itu. Saya membiarkan keluarga besar percaya bahwa rumah itu tetap warisan sah dari Bapak Slamet, diwariskan turun-temurun untuk anak cucu keluarga Pradana. Saya tidak pernah menagih pengakuan. Saya hanya menyimpan satu map biru berisi seluruh dokumen asli di brankas kantor saya jauh dari rumah ini. Sebenarnya, di tahun-tahun awal setelah saya melunasi rumah itu, ada masa-masa hangat yang sempat saya kira akan bertahan selamanya. Reza pernah menangis di pelukan saya, berterima kasih berkali-kali, berjanji akan bangkit dan menggantikan posisi saya sebagai tulang punggung keluarga secepatnya. Kami bahkan sempat merencanakan usaha kecil bersama, sebuah kedai kopi mungil yang kami bangun dari tabungan berdua, dengan mimpi sederhana suatu hari bisa membuka cabang kedua. Kedai itu bertahan 8 bulan, sebelum akhirnya tutup karena salah kelola. Dan sejak saat itu, semangat Reza untuk bangkit perlahan meredup, digantikan oleh ketergantungan yang semakin dalam pada penghasilan saya. Tahun-tahun berlalu, Reza tidak pernah kembali punya pekerjaan tetap. Ia mencoba membuka usaha kecil lagi, gagal, mencoba lagi, gagal lagi. Setiap kali gagal, Ibu Yati selalu berkata bahwa anak laki-lakinya sedang diuji. Sementara sayalah yang diam-diam menutupi kekurangan kas rumah tangga setiap bulan. Fitnah pertama muncul 2 tahun setelah saya melunasi rumah itu. Suatu malam, saya mendengar Ibu Yati berbisik pada Reza di ruang tengah, mengira saya sudah tidur. Kamu harus mulai memikirkan masa depan keluarga kita sendiri. Nak, jangan sampai rumah warisan bapakmu nanti malah jatuh ke tangan orang luar. Reza hanya diam. Ia tidak membela saya. Ia juga tidak membenarkan ibunya. Ia memilih diam seperti biasa. Saat itu saya baru sadar, bagi Ibu Yati, saya bukan bagian dari keluarga. Saya hanya menantu orang luar yang kebetulan menikah dengan anaknya dan kebetulan berpenghasilan cukup besar untuk terus dimanfaatkan. Saya tidak marah malam itu. Saya hanya merasa dingin. Sebuah kesadaran baru menetap di dada saya. Pelan-pelan, seperti air yang mengisi gelas kosong, kebaikan seorang menantu ternyata bisa dianggap kelemahan yang bisa terus dimanfaatkan. Tahun-tahun berikutnya berjalan dengan pola yang sama. Saya bekerja, saya membayar, mereka menikmati, dan setiap kali saya lelah, lalu mengeluh sedikit saja, Ibu Yati akan berkata satu kalimat yang selalu berhasil membungkam saya. Sabar itu ibadah. Nak, perempuan yang baik itu perempuan yang tidak banyak menuntut. Saya percaya kalimat itu untuk waktu yang lama. Saya bertanya dalam hati, apakah saya yang kurang bersabar, kurang berbakti? Kalau sesekali saya merasa lelah dengan semua ini, sampai akhirnya saya sadar, sabar yang mereka maksud hanyalah kata lain untuk membiarkan saya terus-menerus dimanfaatkan tanpa boleh mengeluh. Insiden pertama yang benar-benar membuka mata saya terjadi 3 bulan lalu, tepat 10 hari sebelum persiapan hari peringatan wafatnya Bapak Slamet dimulai. Pagi itu, Ibu Yati mengumpulkan seluruh keluarga di ruang makan. Acara peringatan 2 tahun nanti akan besar, katanya. Seluruh sanak saudara dari Jawa Tengah akan datang. Rumah harus dibersihkan total, dicat ulang, dan seluruh hidangan harus disiapkan sendiri, bukan catering, supaya terlihat lebih menghormati almarhum. Lalu matanya menoleh ke arah saya. Indah, kamu yang urus semuanya ya, dari bersih-bersih sampai masakan. Wulan sedang capek, katanya sambil melirik ke arah Wulan yang saat itu sedang asik memilih warna kutek baru di sofa. Saya bertanya pelan, apakah kita bisa memakai jasa catering saja? Mengingat saya juga bekerja penuh waktu. Ibu Yati tertawa kecil, nada suaranya penuh sindiran.
Menantu zaman sekarang, kerja kantoran sedikit saja sudah merasa hebat, sampai lupa kewajiban rumah tangga. Dulu saya juga kerja, tapi tetap bisa masak untuk 20 orang sendirian. Saya diam, saya mengangguk. Malam itu sampai pukul 2 pagi, saya sendirian membersihkan seluruh rumah. Sementara Reza tidur dan Wulan sibuk menonton drama Korea di kamarnya. Tapi malam itu, sesuatu yang kecil mulai retak di dalam diri saya, tanpa saya sadari sepenuhnya. Insiden kedua terjadi keesokan harinya. Ibu Yati memanggil saya ke kamarnya, lalu berkata dengan nada yang seolah meminta bantuan, biasa, bahwa dana kas keluarga untuk acara peringatan sudah menipis. Ia butuh tambahan 25 juta rupiah langsung dari tabungan pribadi saya untuk membeli daging kambing, menyewa tenda, dan membayar ustadz yang akan memimpin doa. Saya bertanya, kenapa tidak memakai uang pensiun almarhum bapak atau tabungan keluarga sendiri? Ibu Yati menjawab tajam, uang itu sudah dipakai Reza untuk modal usahanya yang baru. Kamu kan istrinya, Indah. Kalau bukan kamu yang bantu, siapa lagi? Reza yang duduk di sudut ruangan hanya menunduk. Ia tidak membantah ibunya. Ia juga tidak mengucapkan terima kasih pada saya. Saya mentransfer uang itu malam itu juga, sambil menahan sesuatu yang mulai terasa seperti amarah dingin di dada saya. Insiden ketiga terjadi 3 hari kemudian saat makan malam bersama beberapa kerabat yang datang lebih awal dari luar kota. Salah satu bibi Reza bertanya, kapan Indah dan Reza akan punya anak kedua? Sebelum saya sempat menjawab, Ibu Yati menyahut lebih dulu dengan suara yang cukup keras agar seisi meja mendengar. Perempuan yang kerja siang malam kayak Indah itu bukan menantu idaman, Bu. Itu lebih mirip babu bergaji sendiri. Mana sempat dia mikirin anak. Wong ngurus dapur saja harus disuruh. Seisi meja tertawa kecil. Canggung. Beberapa kerabat melirik saya dengan simpati palsu. Reza di sebelah saya hanya tersenyum kaku. Tidak membela sepatah kata pun. Saya menahan napas, meletakkan sendok saya pelan-pelan, lalu tersenyum tipis, seolah kalimat itu tidak menyentuh saya sama sekali. Tapi di dalam hati saya, sebuah pertanyaan mulai terbentuk dan tidak pernah benar-benar hilang lagi. Apakah membela diri sendiri membuat saya menjadi menantu durhaka seperti yang selalu mereka takutkan pada saya? Insiden keempat terjadi pada hari persiapan puncak. Rumah sudah penuh sesak dengan lebih dari 20 kerabat yang menginap sejak 2 hari sebelumnya. Saya yang menyediakan seluruh bahan makanan, membayar seluruh akomodasi tambahan, sementara saya sendiri di rumah yang saya lunasi 6 tahun lalu tidak mendapat tempat duduk di meja makan utama. Ibu Yati mengatur meja utama untuk para tamu kehormatan dan kerabat dekat. Saya diminta makan di dapur bersama pembantu paruh waktu yang disewa khusus untuk acara itu. Alasan mereka supaya saya bisa terus mengawasi masakan sambil makan. Saya menerima itu tanpa protes, duduk di bangku dapur menyuap nasi sendirian. Sementara suara tawa riang dari ruang makan utama terdengar jelas dari balik pintu. Malam itu, dalam diam, saya membuat satu keputusan kecil yang akan mengubah segalanya. Malam itu, setelah semua orang tidur, saya menelpon Ratna, sahabat saya sejak kuliah, satu-satunya orang yang benar-benar tahu seluruh cerita tentang sertifikat rumah itu sejak awal. Saya menceritakan semua yang terjadi hari itu. Suara saya bergetar untuk pertama kalinya sejak acara dimulai. Ratna mendengarkan tanpa memotong, lalu berkata pelan di ujung telepon, Indah, kamu sudah bertahan 7 tahun. Menurutku, kamu berhak menentukan sendiri sampai kapan kesabaran itu masih pantas kamu berikan pada orang-orang yang bahkan tidak pernah menghargainya. Kata-kata Ratna malam itu tidak langsung mengubah keputusan saya, tapi kata-kata itu menjadi benih kecil yang perlahan tumbuh menjadi keberanian yang saya butuhkan keesokan harinya. Saya sering bertanya-tanya, berapa banyak perempuan di luar sana yang seperti saya malam itu, hanya butuh satu sahabat yang mau mendengarkan tanpa menghakimi, sebelum akhirnya berani mengambil keputusan besar untuk diri mereka sendiri. Insiden kelima terjadi malam sebelum hari puncak ketika saya secara tidak sengaja mendengar percakapan Reza dan ibunya di teras belakang. Saya baru saja keluar untuk membuang sampah dan suara mereka terdengar jelas dari balik jendela dapur yang setengah terbuka. Reza berkata pelan, "Ma, aku sudah bicara dengan Wulan. Kita harus selesaikan urusan rumah ini besok.
Pas semua keluarga besar kumpul, biar mereka semua jadi saksi. Bagus, jawab Ibu Yati. Suaranya penuh kepuasan. Biar semua tahu rumah bapakmu kembali ke tangan keluarga yang benar. Indah sudah cukup lama menikmati status sebagai pemilik rumah ini di mata orang lain. Padahal dia cuma menantu. Saya berdiri membeku di balik pintu. Tangan saya masih memegang kantong sampah. Ternyata mereka tidak tahu satu hal penting. Selama ini, saya bukan sekadar menikmati status, saya benar-benar pemilik sah rumah itu. Tercatat resmi atas nama saya di kantor pertanahan sejak 6 tahun lalu. Insiden ke-6 terjadi keesokan paginya, tepat sebelum tamu-tamu berdatangan. Wulan, adik ipar saya, mendekati saya di dapur sambil tersenyum sinis, lalu berkata cukup keras agar didengar beberapa kerabat yang lewat. Kak Indah itu sebenarnya cuma numpang nama di kartu keluarga kami. Rumah ini rumah keluarga kami, bukan rumah Kak Indah. Saya tersenyum tipis, tidak menjawab apapun. Dalam hati saya berbisik pelan, biarkan mereka bicara sepuas hati mereka hari ini. Karena nanti sore, merekalah yang akan terdiak malam sebelum acara puncak ketika seluruh rumah akhirnya sunyi dan tamu-tamu sudah beristirahat di kamar masing-masing. Saya duduk sendirian di teras belakang, memandangi taman kecil yang saya rawat sejak bertahun-tahun lalu. Saya tidak marah malam itu. Saya hanya merasa dingin dan lelah dengan cara yang jauh lebih dalam dari sekedar lelah fisik. Kayla mendekat duduk di pangkuan saya, bertanya polos, "Kenapa Bunda selalu yang paling capek kalau ada acara keluarga?" Saya tidak punya jawaban yang cukup jujur untuk anak berusia 5 tahun. Saya hanya memeluknya erat dan dalam diam, saya berjanji pada diri sendiri bahwa apapun yang terjadi esok hari, Kayla tidak akan tumbuh besar mewarisi kebiasaan diam yang sama seperti ayahnya. Keesokan paginya, sebelum tamu-tamu mulai berdatangan, terjadi satu perdebatan kecil yang menjadi awal dari retakan yang lebih besar. Wulan sambil menyiapkan meja membandingkan Kayla dengan anak sepupu yang lain, mengatakan cukup keras agar saya dengar bahwa Kayla kurang lincah karena terlalu sering dititipkan ke daycare akibat ibunya yang terlalu sibuk kerja. Saya menjawab pelan tapi tegas, "Kayla dititipkan ke daycare terbaik di kawasan ini, Wulan, karena saya bekerja untuk membiayai semua yang ada di rumah ini, termasuk atap yang kalian tempati sekarang." Wulan tertawa sinis, "Halah, kerja kantoran doang, sok merasa paling berjasa." Ibu Yati yang baru datang dari dapur ikut menimpalin, suaranya tajam, "Sudahlah, jangan cari ribut pagi-pagi. Indah, nanti kelihatan tidak elok di depan tamu kalau menantu ribut sama adik ipar sendiri." Saya menatap keduanya bergantian, menahan sesuatu yang mulai mendidih di dada saya, lalu memilih diam, berjalan menjauh ke dapur untuk menyelesaikan masakan terakhir. Tapi kali ini keheningan saya bukan lagi tanda menyerah. Keheningan saya pagi itu adalah keputusan untuk menyimpan seluruh kemarahan itu, mengubahnya menjadi sesuatu yang jauh lebih tenang dan jauh lebih efektif ketika waktunya tiba nanti sore. Insiden ke-7 terjadi tepat saat acara doa bersama dimulai mengenang 2 tahun kepergian Bapak Slamet. Ustadz memimpin doa dengan khusyuk. Seluruh keluarga duduk bersila mengelilingi ruang tamu yang sudah saya bersihkan dan hias semalam. Suntuk. Setelah doa selesai, Ibu Yati berdiri mengambil kesempatan untuk berbicara di depan seluruh kerabat besar. Ia bercerita panjang lebar tentang perjuangan almarhum suaminya membangun rumah ini dari nol. Lalu dengan suara berat penuh haru buatan, ia menambahkan satu kalimat yang membuat dada saya sesak. "Untung ada Reza yang selalu setia menjaga bapaknya sampai akhir hayat, merawatnya siang malam di rumah sakit, sampai napas terakhir, anak yang berbakti sejati." Seluruh hadirin mengangguk terharu. Beberapa kerabat menyeka air mata mereka, padahal sayalah yang menunggui Bapak Slamet di rumah sakit selama 3 minggu terakhir hidupnya, mengambil cuti kerja, sementara Reza hanya datang 2 atau 3 kali. Sebentar-sebentar, lalu pergi lagi dengan alasan sibuk usaha. Saya menatap wajah Ibu Yati yang tenang, berbohong di depan umum, mencuri jasa yang bukan miliknya. Dan saya menyadari satu hal, ternyata bukan hanya harta yang ingin mereka ambil dari saya. Bahkan kenangan dan jasa saya sendiri pun
Mereka rampas tanpa rasa bersalah sedikit pun. Insiden ke-8, puncak dari segalanya. Dimulai persis setelah makan siang bersama selesai, Reza berdiri di tengah ruangan, meminta perhatian seluruh kerabat yang hadir. Ia menggenggam sebuah map berwarna coklat, tangannya sedikit gemetar, tapi wajahnya berusaha terlihat tegas. "Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian," katanya. Suaranya menggema di ruang tamu yang penuh sesak. "Hari ini, di hari peringatan Bapak saya ingin menyelesaikan satu urusan penting. Demi keluarga besar kita." Ia membuka map itu, mengeluarkan selembar kertas, lalu berjalan mendekati saya. Ibu Yati berdiri tepat di sampingnya. Tersenyum penuh kemenangan. "Indah," kata Reza, menyodorkan kertas dan pena itu kepada saya. "Ini surat pelepasan hak atas rumah ini supaya semuanya kembali jelas. Rumah warisan Bapak kembali sah menjadi milik keluarga besar Pradana. Kamu tinggal tanda tangan di sini." Ibu Yati menambahkan, suaranya dibuat manis, tapi penuh racun. Persis seperti yang selalu ia lakukan. "Ini demi kebaikan bersama, Nak, supaya tidak ada lagi yang bisa bilang menantu kami menguasai harta keluarga." Seluruh mata di ruangan itu tertuju pada saya. Puluhan pasang mata itu menunggu reaksi saya, seperti menonton sebuah pertunjukan yang sudah lama mereka rencanakan. Insiden ke-9 adalah keheningan panjang yang saya ciptakan sendiri. Saya tidak langsung menjawab. Saya menatap kertas itu, lalu menatap wajah Reza, lalu wajah Ibu Yati, lalu wajah Wulan yang berdiri di belakang mereka dengan senyum mengejek. Saya menarik napas dalam-dalam. Sebelum saya menandatangani apapun, kata saya, akhirnya suara saya tenang, tidak bergetar sedikit pun. "Bolehkah saya mengambil sesuatu dari mobil saya terlebih dahulu? Ada dokumen yang menurut saya semua orang di ruangan ini berhak untuk melihatnya juga." Ibu Yati tertawa kecil, mengira saya sedang mencari cara untuk menunda waktu, atau mungkin mencari alasan untuk menangis di tempat tersembunyi. "Silahkan," katanya sambil melirik Reza dengan tatapan penuh kepastian menang. Saya berjalan keluar rumah menuju mobil saya yang terparkir di halaman. Saya membuka bagasi, mengambil map biru yang sudah saya siapkan sejak seminggu lalu. Sejak malam saya mendengar percakapan Reza dan ibunya di teras belakang. Setiap langkah kembali ke dalam rumah, saya rasakan seperti berjalan menuju sebuah babak baru dalam hidup saya. Meskipun mereka semua yang di dalam belum menyadarinya sama sekali. Ketika saya melangkah masuk kembali, ruangan itu sudah menunggu dalam diam. Wulan berbisik pada seorang sepupu di sebelahnya. Cukup keras untuk saya dengar. Paling dia mau nangis dulu, baru tanda tangan. Beberapa kerabat tertawa kecil, menutup mulut mereka dengan sopan santun yang dipaksakan. Saya berjalan ke tengah ruangan, meletakkan map biru itu di atas meja kaca, tepat di samping surat pelepasan hak yang belum saya tanda tangani. Saya membukanya perlahan, mengeluarkan 3 lembar dokumen resmi, lalu meletakkannya menghadap ke arah Reza dan Ibu Yati. "Sebelum saya menandatangani apapun," kata saya rasa Ibu dan Mas Reza perlu melihat ini dulu, supaya semua orang di ruangan ini tahu dokumen mana yang sebenarnya sah secara hukum." Ibu Yati mengambil lembar pertama dengan tangan yang masih percaya diri. Tapi begitu matanya membaca kop surat di bagian atas, senyumnya perlahan pudar. "Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan, sertifikat hak milik, nomor registrasi jelas tertera, dan di kolom nama pemilik tertulis dengan huruf kapital tegas, Indah Kirana." "Ini tidak mungkin," gumam Ibu Yati. Suaranya mulai bergetar. "Rumah ini rumah bapak mertuamu, rumah warisan keluarga kami." Saya menjawab, tenang, tanpa nada. Kemenangan berlebihan, hanya fakta yang selama ini saya simpan. 6 tahun lalu, saat rumah ini hampir disita bank karena utang usaha Bapak Slamet yang tidak terbayar. Saya yang melunasi seluruh sisanya. Bukan Reza, bukan Ibu saya, dari tabungan pribadi saya, ditambah pinjaman atas nama saya sendiri. Dan sesuai hukum yang berlaku, siapapun yang membeli lunas sebuah properti dan tercatat resmi di kantor pertanahan, dialah pemilik sahnya, bukan siapa yang tinggal paling lama di dalamnya. Reza menatap dokumen itu.
Wajahnya pucat pasi. Kenapa kamu tidak pernah bilang? Katanya. Suaranya nyaris tidak terdengar. Saya menatap matanya lurus-lurus. Karena saat itu, saya menyelamatkan rumah ini karena saya mencintai keluarga ini. Bukan karena saya ingin menagih pengakuan. Tapi hari ini, ketika kalian mencoba merebut hak saya sendiri di atas rumah yang saya selamatkan, saya rasa sudah waktunya semua orang tahu kebenarannya. Ruangan itu senyap total, seperti seluruh oksigen mendadak hilang dari udara. Beberapa kerabat saling berbisik. Mata mereka bergantian menatap saya dan Ibu Yati, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Wulan yang tadinya berdiri dengan senyum mengejek, kini wajahnya berubah tegang. "Ma, ini bohong kan?" katanya. Suaranya sedikit panik. "Kita kan yang selama ini tinggal di sini, masa rumah ini bukan rumah kita lagi?" Saya menoleh ke arah Wulan, suara saya tetap tenang. "Kalian tetap boleh tinggal di sini. Wulan, saya tidak pernah berniat mengusir siapapun selama 6 tahun ini. Tapi hari ini, kalian sendiri yang memilih untuk mengubah hubungan kita dari keluarga menjadi urusan hak milik dan surat-surat." Ibu Yati yang wajahnya kini merah padam antara malu dan marah, berusaha mempertahankan posisinya di depan seluruh kerabat yang menyaksikan. "Ini pasti tipu daya," katanya. Suaranya meninggi. "Kamu pasti memalsukan sertifikat ini. Mana mungkin seorang menantu diam-diam membeli rumah suaminya sendiri tanpa sepengetahuan keluarga." Saat itulah dari arah pintu depan terdengar suara langkah mantap memasuki ruangan. Seorang pria berusia 50-an berpakaian rapi, membawa tas kerja kulit, melangkah masuk dengan tenang. "Itu Pak Tono, notaris yang membantu saya 6 tahun lalu, yang saya hubungi sejak seminggu sebelumnya, memintanya hadir tepat di jam ini, membawa seluruh salinan resmi dari kantor notaris." "Selamat siang, Bu Yati." "Mas Reza," kata Pak Tono sopan sambil membungkuk hormat pada seisi ruangan. "Saya notaris yang menangani transaksi jual beli rumah ini 6 tahun lalu. Seluruh prosesnya sah secara hukum, tercatat resmi, dan saya membawa salinan lengkap akta jual belinya hari ini. Jika ada yang ingin memeriksa keasliannya secara langsung." Ruangan itu semakin senyap. Beberapa kerabat mulai berbisik-bisik dengan nada berbeda sekarang. Bukan lagi mengejek saya, melainkan menatap Ibu Yati dan Reza dengan tatapan yang mulai berubah, penuh tanda tanya. Ibu Yati terduduk lemas di sofa, tangannya gemetar memegang dokumen yang tadi begitu percaya diri ia sodorkan pada saya. Suaminya sudah lama meninggal, dan sekarang di depan seluruh keluarga besar yang sengaja ia undang untuk menyaksikan kemenangannya, kebenaran justru berbalik menghantamnya sendiri. Saat itu, salah satu bibi Reza yang sejak awal duduk paling dekat dengan meja utama, berdiri dan berkata dengan suara jelas, agar semua orang mendengar, "Yati, dari dulu saya curiga, bagaimana bisa keluargamu tetap tinggal nyaman di rumah sebesar ini, padahal Reza tidak punya penghasilan tetap sejak bertahun-tahun. Sekarang saya baru mengerti, semuanya selama ini ditopang oleh Indah, bukan oleh keluarga kalian sendiri." Ibu Yati tidak menjawab. Ia hanya menatap lantai, wajahnya pucat, seolah seluruh kehormatan yang ia bangun bertahun-tahun runtuh dalam hitungan menit. Reza mencoba membela diri, suaranya gemetar. Aku tidak tahu soal sertifikat itu. Mas, aku juga baru tahu hari ini." Tapi kalimatnya justru membuat keadaan semakin buruk. Karena seluruh kerabat kini menyadari, suami saya sendiri pun tidak pernah benar-benar tahu bagaimana keluarganya bertahan hidup selama ini. Reza mendekati saya, suaranya melunak, mencoba nada memohon yang belum pernah saya dengar sebelumnya. "Indah, ayo kita bicara berdua saja. Jangan di depan semua orang seperti ini." Saya menatapnya, dan untuk pertama kalinya dalam 7 tahun pernikahan kami, saya tidak merasa perlu menahan diri lagi. "Kita sudah bicara berdua selama 7 tahun. Reza, setiap kali saya mengeluh lelah, kamu diam. Setiap kali ibumu menghina saya di depan orang lain, kamu diam. Hari ini, kamu baru mau bicara berdua setelah rencana kalian gagal di depan semua orang." Wulan yang sejak tadi diam ketakutan, tiba-tiba menangis histeris, membuat seisi ruangan menoleh padanya. Di sela tangisannya, ia berkata, "Ma, aku sudah bilang, jangan buru-buru bikin acara begini sebelum kita selesai jual tanah belakang itu ke pengembang.
Sekarang gimana? Dealnya bisa batal kalau Kak Indah tahu. Seluruh ruangan terdiam mendengar kalimat itu. Ternyata, di balik rencana merebut sertifikat rumah, ada rencana lain yang lebih besar, yang selama ini disembunyikan rapat-rapat dari saya. Sebidang tanah kosong di belakang rumah yang juga tercatat dalam satu kesatuan sertifikat atas nama saya. Ternyata, sudah mereka rencanakan untuk dijual diam-diam kepada pengembang perumahan, tanpa sepengetahuan saya sama sekali. Saya menatap Ibu Yati, suara saya tetap datar, meskipun dada saya terasa semakin berat. Jadi, surat pelepasan hak yang tadi Ibu minta saya tanda tangani bukan sekadar soal status keluarga, itu jalan supaya kalian bisa menjual tanah saya tanpa perlu tanda tangan saya sama sekali. Ibu Yati tidak menjawab. Ia hanya menutup wajahnya dengan kedua tangan. Seolah dengan begitu, seluruh kerabat di ruangan itu bisa berhenti menatapnya. Menurut kalian yang sedang menonton cerita ini, di posisi saya, masih pantaskah saya percaya bahwa yang mereka lakukan selama ini murni demi keluarga? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Karena cerita ini sayangnya belum selesai sampai di sini. Seorang paman dari pihak Bapak Slamet yang sejak tadi diam mengamati, akhirnya angkat bicara, suaranya berat dan tegas. Yati, kalau benar begitu, kamu tidak hanya menzalimi menantumu sendiri, kamu juga mencoreng nama baik kakakku yang sudah meninggal dengan berbohong soal siapa yang merawatnya sampai akhir hayat. Kata-kata itu seperti pukulan terakhir bagi Ibu Yati. Ia menangis, bukan tangisan menyesal, melainkan tangisan seseorang yang menyadari seluruh rencananya runtuh di depan orang-orang yang selama ini menghormatinya. Di sudut ruangan, sepupu Reza yang paling dekat dengannya sejak kecil, Mas Ardi, hanya berdiri diam. Tangannya terkepal di saku celana. Matanya menatap lantai. Ia tahu persis bagaimana keluarga besar ini memperlakukan saya selama bertahun-tahun. Pernah beberapa kali menyaksikan langsung sindiran-sindiran tajam di meja makan, tapi tidak pernah sekalipun bersuara membela saya. Hari itu pun sama, ia hanya diam menyaksikan semuanya runtuh, tanpa berani mengambil sikap ke arah manapun. Melihat kediaman seperti itu, saya menyadari satu hal yang selama ini luput dari perhatian saya. Bukan hanya Ibu Yati, Reza, dan Wulan yang menciptakan penderitaan saya selama 7 tahun ini. Kediaman orang-orang di sekitar mereka yang memilih menutup mata demi menjaga kenyamanan sendiri juga ikut memelihara pola yang sama. Tahun demi tahun, tanpa mereka sadari, ibu dari Bibi Reza yang tadi berbicara lantang mendekati saya. Sesaat kemudian, menggenggam tangan saya erat-erat, maafkan kami, Nako, karena selama ini hanya diam saja melihat semua ini terjadi di depan mata. Saya tersenyum tipis, mengangguk pelan, tanpa menyalahkan siapapun secara langsung. Bagi saya, permintaan maaf itu datang terlambat. Tapi setidaknya ia datang dengan kejujuran yang tulus, sesuatu yang jarang saya temukan di rumah ini selama 7 tahun terakhir. Minggu berikutnya, keadaan berkembang jauh lebih rumit daripada yang saya kira. Sebagai auditor, saya terbiasa membaca angka, mencari kejanggalan yang tersembunyi di balik laporan yang terlihat rapi. Naluri itu membuat saya memeriksa kembali rekening bersama yang selama ini saya percayakan sepenuhnya pada Reza untuk mengurus tagihan rumah tangga bulanan. Yang saya temukan membuat dada saya semakin sesak. Selama 2 tahun terakhir, Reza ternyata mengambil pinjaman online atas nama perusahaan fiktif, menggunakan data pribadi saya yang ia salin diam-diam dari dokumen KTP dan slip gaji saya untuk modal usaha yang terus merugi. Totalnya hampir 400 juta rupiah. Tersebar di lebih dari 10 aplikasi pinjaman berbeda. Semuanya jatuh tempo dalam waktu dekat. Saya menghubungi Pak Tono lagi. Kali ini bukan sebagai notaris. Saya meminta rekomendasinya untuk seorang pengacara keluarga yang bisa membantu saya menata seluruh masalah ini secara hukum. Semuanya harus diselesaikan sebelum semakin kacau dan mengancam nama baik serta pekerjaan saya sendiri sebagai auditor bersertifikat. Pengacara itu bernama Pak Wibisono, seorang pria tenang berusia awal 50-an yang sudah puluhan tahun menangani kasus-kasus keluarga rumit. Setelah mempelajari seluruh dokumen yang saya bawa, ia menyimpulkan dengan tegas, Bu Indah, secara hukum, posisi ibu sangat kuat. Rumah dan tanah ini sah milik ibu dan penggunaan data pribadi ibu tanpa izin untuk pinjaman atas nama pihak lain.
Itu sudah masuk kategori tindak pidana penipuan data pribadi. Saya duduk diam mendengar penjelasan itu, mencoba mencerna betapa jauh keluarga yang selama ini saya percaya ternyata sudah melangkah demi menutupi kegagalan mereka sendiri. 2 minggu setelah hari peringatan itu, saya mengajukan gugatan cerai secara resmi ke Pengadilan Agama dengan didampingi Pak Wibisono. Ini keputusan yang tidak saya ambil dengan tergesa-gesa, melainkan hasil perenungan panjang tentang jenis kehidupan seperti apa yang ingin saya berikan untuk putri saya. Kayla, sidang pertama berlangsung tegang. Reza datang sendirian, wajahnya kuyu, jauh berbeda dari lelaki percaya diri yang dulu saya nikahi. Ia tidak lagi membantah tuduhan penggunaan data pribadi saya. Ia hanya meminta keringanan, memohon agar proses hukum pidana tidak dilanjutkan demi masa depan Kayla. Saya berdiri di depan majelis hakim, suara saya tenang. Meskipun hati saya masih menyimpan luka yang belum sepenuhnya kering. Yang mulia, saya tidak datang ke sini untuk menghancurkan ayah dari anak saya. Saya datang untuk memastikan anak saya tumbuh dengan melihat ibunya berdiri tegak, bukan terus-menerus direndahkan demi menjaga nama baik keluarga yang tidak pernah benar-benar menghargainya. Proses hukum berjalan selama 3 bulan. Hasilnya, pengadilan mengabulkan gugatan cerai saya, memberikan hak asuh penuh Kayla kepada saya, dengan Reza berkewajiban membayar nafkah anak sesuai penghasilan yang bisa dibuktikan. Untuk kasus pinjaman online atas nama saya akhirnya memilih jalur mediasi. Syaratnya, Reza harus melunasi seluruh utang tersebut sendiri dan menandatangani surat pernyataan tidak akan pernah lagi menggunakan data pribadi saya untuk kepentingan apapun. Saya tidak melaporkan Reza secara pidana, meskipun secara hukum saya sepenuhnya berhak melakukannya, bukan karena saya masih mencintainya, melainkan karena saya tidak ingin Kayla tumbuh besar dengan mengetahui ayahnya pernah dipenjara karena masalah yang bisa diselesaikan tanpa harus menghancurkan segalanya sampai ke akar soal rumah dan tanah. Saya juga tidak langsung mengusir Ibu Yati dan Wulan begitu saja. Meskipun banyak yang menyarankan saya bertindak lebih tegas sejak hari pertama, saya memberi mereka waktu 6 bulan untuk mencari tempat tinggal baru. Syaratnya, tidak ada lagi klaim apapun atas rumah dan tanah tersebut, dan tidak ada lagi upaya diam-diam menjual apapun tanpa sepengetahuan saya. Rencana penjualan tanah kosong ke pengembang yang sempat dibongkar Wulan sendiri tanpa sadar di hadapan seluruh keluarga akhirnya batal total. Pihak pengembang setelah mengetahui status hukum sertifikat yang sebenarnya memilih mundur, bahkan sempat mengancam akan menuntut balik Ibu Yati dan Wulan karena dianggap menawarkan aset yang bukan hak mereka. Wulan harus meminjam uang dari beberapa kerabat hanya untuk membayar biaya pengacara menyelesaikan masalah yang ia dan ibunya ciptakan sendiri. Setelah kejadian hari itu, hubungan Ibu Yati dengan sebagian besar kerabat besarnya sendiri ikut merenggang. Beberapa dari mereka, terutama paman dan bibi dari pihak almarhum Bapak Slamet, mulai menjaga jarak, kecewa mengetahui bagaimana selama ini Ibu Yati membangun citra pengorbanan yang ternyata jauh dari kenyataan. Suatu sore, beberapa minggu setelah gugatan cerai saya resmi diajukan, Ibu Yati datang sendirian ke kantor saya, tanpa memberi kabar sebelumnya. Wajahnya jauh lebih tua dari yang saya ingat. Matanya sembab, ia duduk di kursi tamu, lama tidak berbicara, sebelum akhirnya berkata pelan, "Ibu tahu, ibu salah. Indah, ibu terlalu takut kehilangan rumah bapakmu, sampai lupa kamulah yang selama ini menyelamatkannya." Saya tidak marah lagi malam itu. Saya hanya merasa dingin, tenang, seperti seseorang yang sudah lama berdamai dengan lukanya sendiri. Saya menjawab pelan, "Saya tidak butuh permintaan maaf ini untuk membuktikan siapa yang benar. Saya hanya butuh ibu berhenti menganggap kebaikan seseorang sebagai kelemahan yang bisa terus dimanfaatkan." Setelah pertemuan itu, saya sadar satu hal penting yang selama bertahun-tahun tersembunyi di balik kalimat sabar itu. Ibadah yang selalu diucapkan Ibu Yati setiap kali saya lelah, sabar yang sesungguhnya bukan berarti membiarkan diri terus-menerus diinjak,
demi menjaga keutuhan yang sudah lama retak. Sabar yang sesungguhnya adalah kekuatan untuk bertahan sambil tetap menjaga batas tanpa harus kehilangan diri sendiri di dalamnya. Saya juga sadar selama ini Diameter diam-diam takut disebut menantu durhaka hanya karena saya berani membela hak saya sendiri, padahal yang sebenarnya durhaka adalah mereka yang menggunakan kata bakti dan kata keluarga hanya sebagai alat untuk terus mengambil dari orang yang mereka anggap tidak akan pernah berani melawan. 1 tahun kemudian, hidup saya jauh berbeda dari hari peringatan yang mengguncang itu. Saya dipromosikan menjadi manajer audit di firma tempat saya bekerja. Hasil dari kerja keras bertahun-tahun yang akhirnya diakui sepenuhnya. Tanpa ada lagi yang menganggap penghasilan saya hanya sebagai tambahan, bukan tulang punggung. Saya masih ingat hari pengumuman promosi itu. Pimpinan firma memanggil saya ke ruangannya, menyerahkan surat keputusan dan berkata, kinerja Anda selama bertahan di tengah masalah pribadi yang berat justru menunjukkan ketenangan yang jarang dimiliki auditor lain. Saya tersenyum, mengucapkan terima kasih, lalu pulang malam itu membawa kabar baik untuk Kayla, yang menyambut saya dengan gambar krayon bertuliskan, Bunda hebat, ditempel di pintu apartemen kami. Saya dan Kayla pindah ke apartemen kecil namun nyaman, tidak jauh dari sekolah barunya, dekat dengan taman tempat kami biasa menghabiskan sore bersama. Rumah lama di Bintaro, saya putuskan untuk disewakan kepada keluarga muda yang membutuhkan. Hasil sewanya saya tabung khusus untuk pendidikan Kayla kelak. Saya tidak menjualnya, meskipun banyak yang menyarankan begitu. Rumah itu tetap menyimpan kenangan tentang keputusan berani saya 6 tahun lalu. Keputusan yang akhirnya menyelamatkan bukan hanya sebuah bangunan, tapi juga masa depan saya sendiri. Ibu Yati, setelah masa 6 bulan itu berakhir, pindah tinggal bersama adiknya di Yogyakarta. Kami masih sesekali bertukar kabar, terutama soal Kayla, yang tetap ingin mengenal neneknya. Meskipun saya tidak pernah memaksakan hubungan itu menjadi seperti dulu lagi. Bulan setelah kegagalan rencana penjualan tanah, akhirnya memilih bekerja untuk pertama kalinya dalam hidupnya sebagai staf administrasi di sebuah toko kecil milik kerabat jauh. Reza, sejauh yang saya dengar, masih berpindah-pindah pekerjaan serabutan, membayar cicilan utangnya sedikit demi sedikit. Sesekali datang menjemput Kayla di akhir pekan sesuai jadwal yang disepakati pengadilan. Ada satu momen yang paling sering saya renungkan dari seluruh kejadian itu. Malam setelah sidang pertama perceraian, Pak Wibisono bertanya pada saya, apakah saya yakin tidak ingin melanjutkan proses pidana terhadap Reza, mengingat bukti-bukti yang saya miliki begitu kuat dan hukuman yang bisa ia terima cukup berat. Saya terdiam lama malam itu, duduk sendirian di ruang kerja saya, menatap map biru yang sama yang 6 tahun lalu menyelamatkan rumah keluarga itu, dan yang beberapa minggu lalu menyelamatkan hak saya sendiri. Saya menyadari ada 2 jalan di depan saya. Jalan pertama, menuntut keadilan penuh sampai ke titik paling keras yang hukum bisa berikan. Jalan kedua, memilih keadilan yang cukup, yang tetap tegas, tetapi tidak menghancurkan segalanya sampai ke akar, terutama demi Kayla, yang kelak akan bertanya, seperti apa ibunya memilih menghadapi rasa sakit. Saya memilih jalan kedua, bukan karena saya lemah, dan bukan karena saya sudah memaafkan sepenuhnya apa yang mereka lakukan. Saya memilih jalan itu karena saya sadar memaafkan dan menuntut keadilan ternyata bisa berjalan beriringan, asalkan saya yang menentukan batasnya, bukan mereka. Keesokan paginya, saya menghubungi Pak Wibisono, menyampaikan keputusan saya. Kita lanjutkan jalur mediasi, kata saya. Saya ingin Reza bertanggung jawab penuh atas utang itu, dan saya ingin hak asuh Kayla jelas di tangan saya. Tapi saya tidak ingin menghabiskan sisa hidup saya mengejar kehancuran total orang yang pernah menjadi ayah dari anak saya. Bagi saya sendiri, luka itu tidak hilang sepenuhnya, tapi luka itu perlahan berubah menjadi kekuatan yang menuntun saya untuk tidak lagi mengorbankan diri demi validasi orang lain, sekecil apapun bentuknya. Ada satu kalimat yang selalu saya ingat,
yang pernah diucapkan Pak Tono 6 tahun lalu di ruang kerjanya yang sederhana saat saya menandatangani akta jual beli rumah itu untuk pertama kalinya. Sayang, kalau Anda menyelamatkan rumah orang lain tanpa nama Anda tertulis di atas kertas, suatu hari nanti kebaikan Anda bisa dianggap tidak pernah ada. Kalimat itu yang dulu hanya terdengar seperti nasihat hukum biasa, kini terasa seperti sebuah ramalan yang tepat sasaran tentang segala hal yang akhirnya terjadi pada hidup saya. Kisah ini mengajarkan sesuatu yang sederhana, namun seringkali terlupakan. Jangan pernah menyimpan kebaikan tanpa batas yang jelas, karena kebaikan tanpa batas oleh orang-orang tertentu bisa dibaca sebagai kelemahan yang boleh terus dimanfaatkan, dan jangan pernah membiarkan kata keluarga, kata bakti, atau kata sahabat dijadikan senjata oleh orang lain untuk membungkam suara Anda sendiri. Ada banyak perempuan di luar sana yang seperti saya dulu terus-menerus menopang keluarga besar suaminya tanpa pernah benar-benar diakui, apalagi dihargai. Ada juga banyak suami di luar sana seperti Reza yang memilih diam melihat istrinya direndahkan demi menjaga kedamaian semu di dalam rumah, sampai akhirnya kedamaian itu sendiri yang hancur. Karena keheningan mereka, ada pula ibu mertua di luar sana seperti Ibu Yati yang begitu takut kehilangan kendali atas anak dan hartanya, sampai lupa bahwa kendali yang dipaksakan, cepat atau lambat, akan selalu menemukan jalannya sendiri untuk runtuh. Bagi Ibu Yati, Reza, serta Wulan, kehidupan mereka kini berjalan jauh lebih sederhana daripada sebelumnya. Mereka harus membangun ulang segalanya dari titik yang jauh lebih rendah. Sementara itu, saya dan Kayla perlahan namun pasti membangun kehidupan baru yang lebih tenang, lebih jujur, dan sepenuhnya milik kami sendiri. Setiap pagi sekarang, saya membuka pintu apartemen kecil kami, lalu mengantar Kayla ke sekolah. Saya berangkat kerja dengan langkah yang ringan, jauh berbeda dari langkah tertahan yang dulu selalu saya rasakan setiap kali memasuki rumah besar di Bintaro. Pintu kecil itu bagi saya bukan sekedar pintu apartemen sederhana. Pintu itu adalah pengingat harian bahwa rumah yang sesungguhnya bukan soal seberapa besar bangunannya, melainkan seberapa jujur dan tenang hati yang tinggal di dalamnya. Dalam hidup, kita semua punya pilihan, antara terus bertahan dalam kesabaran yang menyakiti diri sendiri, atau berani menetapkan batas bahkan pada orang-orang yang seharusnya paling dekat dengan kita. Ceritakan juga kisah kalian di kolom komentar. Apakah kalian pernah berada di posisi seperti saya? Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir cerita ini. Malam itu, hujan turun deras sekali. Saya berdiri di teras dengan bayi merah dalam dekapan. Di depan saya, sebuah koper tua tergeletak basah. Suami saya yang melemparnya. "Pergi, bawa anakmu. Rumah ini bukan tempat untuk perempuan miskin," kata Reza dingin. Di sampingnya, ibunya tersenyum penuh kemenangan. Mereka tidak tahu satu hal. 10 menit setelah saya melangkah keluar, hidup mereka akan runtuh sampai ke akar. Halo sahabat, selamat datang kembali di kanal ini. Sebelum kita masuk ke kisah malam ini, tolong tekan tombol langganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Tulis nama dan kota kalian di kolom komentar. Ketik kata hadir. Saya ingin tahu, sahabat setia kanal ini datang dari mana saja. Kisah kali ini akan membuat dada kalian sesak di awal. Tapi saya jamin, akhirnya akan terasa sangat memuaskan. Tarik napas dalam-dalam. Mari kita mulai. Nama saya Anindya Kusuma. Usia saya 32 tahun. Selama 2 tahun terakhir, saya tinggal di sebuah rumah sederhana di kawasan Bekasi Tengah. Sebagai istri dan menantu, di mata mereka, saya hanyalah perempuan biasa, tidak punya pekerjaan tetap, tidak punya orang tua, tidak punya apa-apa. Tapi itu hanya yang mereka lihat di permukaan. Yang sebenarnya, saya menyimpan satu rahasia besar. Rahasia yang saya jaga rapat demi satu hal sederhana. Saya ingin dicintai sebagai Anindya, bukan sebagai apapun yang lain. Saya menikah dengan Reza 3 tahun lalu. Dulu, ia tampak lembut. Ia pernah berkata bahwa ia mencintai saya apa adanya. Saya percaya, saya ingin sekali percaya. Karena sejak kecil, saya tumbuh tanpa orang tua. Saya tahu betul rasanya tidak punya tempat untuk pulang. Maka saya membangun rumah tangga ini dengan seluruh hati saya. Saya bangun pukul 4 pagi setiap hari. Saya menyiapkan sarapan. Saya mengurus segala kebutuhan rumah. Saya melayani ibu mertua saya, Bu Lastri.
seperti melayani ibu kandung yang tak pernah saya miliki. Bu Lastri adalah perempuan berusia 60 tahun. Wajahnya selalu keras. Sejak awal, ia tidak pernah menyukai saya. Baginya, saya hanyalah perempuan tak berlatar belakang yang merebut anaknya. Reza itu harusnya dapat istri dari keluarga terpandang, katanya suatu hari. Tanpa peduli, saya mendengar. Bukan perempuan tak jelas asal-usulnya seperti kamu. Saya hanya diam. Saya menelan setiap luka. Saya pikir suatu hari ia akan melihat ketulusan saya. Saya salah besar. Rumah tangga kami mulai retak ketika saya hamil. Bukannya senang, Bu Lastri justru sering mengeluh. Katanya saya jadi malas. Katanya saya hanya bisa makan dan tidur. Padahal saya tetap mengerjakan semua pekerjaan rumah sampai perut saya membesar. Reza pun berubah. Ia jarang pulang. Ia bilang banyak lembur di kantornya, PT Bahtera Mandiri, tempat ia bekerja sebagai manajer. Saya percaya, lagi-lagi. Saya memilih percaya yang tidak saya tahu saat itu. Di balik kata lembur itu, ada seorang perempuan lain. Tapi saya akan ceritakan itu nanti. Karena malam saat saya melahirkan, semuanya baru benar-benar dimulai. Saya masih ingat satu kejadian kecil yang seharusnya menjadi peringatan. Suatu malam, saya menyiapkan makan malam kesukaan Reza. Saya menunggunya pulang sampai larut. Ketika ia datang, ia bahkan tidak menyentuh makanan itu. Ia bilang sudah makan di luar, lalu langsung masuk kamar. Bu Lastri yang melihat itu hanya berkata, "Untuk apa repot-repot? Suami yang sukses memang sibuk. Kamu jangan banyak menuntut." Saya membereskan meja itu sendirian malam itu. Saya pikir itu hanya kelelahan biasa. Saya tidak tahu. Itu adalah awal dari sebuah pengkhianatan yang sudah lama berjalan di belakang punggung saya. Saya melahirkan anak saya, seorang bayi laki-laki, di sebuah rumah sakit kecil. Saya melahirkan sendirian. Reza tidak datang. Ia bilang ada rapat penting. Bu Lastri tidak datang. Katanya, ia malas berurusan dengan rumah sakit. Hanya seorang perawat baik hati yang menemani saya menangis di ruang persalinan. Saya pulang dari rumah sakit dengan tubuh yang masih lemah. Jahitan saya belum kering. Saya berharap untuk sekali ini saja saya bisa beristirahat. Harapan itu hancur tepat di hari pertama saya pulang. Pagi-pagi sekali, Bu Lastri menggedor pintu kamar saya. "Bangun, kamu pikir ini hotel?" teriaknya. "Ada banyak tamu mau datang melihat cucu. Masa mereka tidak disuguhi apa-apa? Cepat masak." Saya menatapnya tak percaya. Tubuh saya masih sakit. Bayi saya baru berumur 3 hari. "Bu, saya baru melahirkan. Tubuh saya masih lemah," kata saya pelan. Bu Lastri tertawa mengejek. "Melahirkan? Perempuan kampung dulu habis melahirkan langsung ke sawah. Kamu cuma cari alasan biar bisa malas-malasan di rumah, anakku." Maka saya bangun. Dengan tubuh yang masih nyeri, saya turun ke dapur. Saya memasak untuk belasan tamu. Saya menahan perih di setiap langkah. Sementara di ruang tamu, Bu Lastri tertawa-tawa, memamerkan cucunya seolah anak itu lahir dari rahimnya sendiri. Itu baru permulaan. Tapi malam itu, ada hal lebih buruk yang sudah menunggu saya di sudut rumah. Hari-hari berikutnya menjadi neraka kecil. Uang belanja yang diberikan Reza semakin menipis. Awalnya ia memberi cukup, lalu jumlahnya menyusut. Sampai akhirnya, ia hanya menyodorkan beberapa lembar uang sambil berkata, "Ini lebih dari cukup. Jangan boros." Saya bingung. Gaji manajernya tidak kecil. Kemana semua uang itu? Saya mencoba bertanya baik-baik. Reza langsung marah. "Kamu mau mengatur uangku? Kamu siapa? Kamu cuma numpang hidup di rumah ini. Bersyukur masih saya kasih makan." Kata-kata itu menusuk, tapi saya menelannya. Saya menghemat setiap rupiah. Saya makan seadanya agar air susu saya tetap ada untuk bayi saya. Sementara itu, saya mulai memperhatikan sesuatu. Reza sering pulang membawa parfum mahal yang bukan untuk saya. Ponselnya selalu ia jaga. Suatu malam, mesin cuci di rumah rusak. Saya pikir Reza akan memperbaikinya, tapi ibunya melarang. "Buat apa diperbaiki? Ada menantu yang bisa mencuci dengan tangan," katanya. "Mesin cuci itu untuk orang penting, bukan untuk perempuan tak berguna." Maka
setiap hari dengan tangan yang masih lemah. Saya mencuci tumpukan pakaian seluruh keluarga. Pakaian Bulastri, pakaian Reza, bahkan pakaian dalam yang kotor. Saya merendam tangan saya di air dingin sampai jari-jari saya keriput. Sementara Bulastri duduk santai sambil menonton televisi. Saya merasa seperti pembantu di rumah saya sendiri. Tapi saya bertahan demi anak saya. Demi sebuah harapan yang ternyata sudah lama mati. Penghinaan itu tidak berhenti di dalam rumah. Bulastri membawanya keluar. Suatu sore, beberapa tetangga berkumpul di teras rumah. Saya kebetulan lewat sambil menggendong bayi. Bulastri menunjuk saya di depan semua orang. Itu menantu saya, katanya keras. Yatim piatu, tidak punya orang tua, tidak punya keluarga, tidak punya apa-apa. Untung anak saya mau menerimanya. Kalau tidak, entah jadi gelandangan, di mana dia sekarang. Para tetangga tertawa kecil. Saya berdiri membeku. Wajah saya panas. Fakta bahwa saya yatim piatu memang benar. Tapi mendengar luka lama itu dijadikan bahan tertawaan. Di depan banyak orang. Sungguh menyayat hati. Saya hampir tidak bisa menahan air mata. Tapi saya tidak menangis di depan mereka. Saya hanya menunduk. Membawa bayi saya masuk ke dalam. Di balik pintu, saya membisikkan satu kalimat pada diri saya sendiri. Sabar, Anindya. Sebentar lagi, mereka tidak tahu di setiap penghinaan itu. Mereka sedang menumpuk hutang yang harus dibayar. Lalu, datanglah perempuan itu. Namanya Sasa. Usianya 27 tahun. Cantik, modis, dengan tas bermerek di lengannya. Suatu hari, Reza membawanya ke rumah, memperkenalkannya sebagai rekan kerja. Tapi cara Bulastri menyambutnya membuat saya curiga. Ia menyambut Sasa dengan senyum lebar yang tak pernah ia berikan pada saya. Nah, ini baru perempuan yang pantas untuk keluarga kita, kata Bulastri sambil menggandeng tangan Sasa. Cantik, modern, dari keluarga berada. Coba lihat menantu saya yang itu. Bumi dan langit. Saya berdiri di dapur, mendengar semuanya. Sasa melirik saya dengan tatapan merendahkan. Lalu, ia tertawa bersama Bulastri. Reza. Ia hanya diam, tidak membela saya sedikit pun. Saat itu, saya mengerti. Perempuan inilah yang membuat suami saya berubah. Perempuan inilah alasan uang belanja saya menyusut. Alasan parfum mahal itu. Alasan ponsel yang selalu dijaga. Hati saya hancur. Tapi anehnya, di balik hancur itu, ada sesuatu yang mulai mengeras. Sebuah tekad. Ada satu kejadian yang tidak akan pernah saya lupakan. Sebelum menikah, almarhum paman saya pernah memberi sebuah cincin sederhana. Bukan cincin mahal, hanya cincin emas tipis. Tapi itu satu-satunya benda yang menghubungkan saya dengan keluarga yang pernah saya miliki. Saya selalu menyimpannya di kotak kecil di laci kamar. Suatu hari, kotak itu kosong. Saya mencari kemana-mana. Lalu, saya melihatnya. Cincin itu kini melingkar di jari Sasa, perempuan simpanan suami saya. Oh, ini, kata Sasa sambil mengangkat tangannya. Pamer. Ibu yang memberikannya padaku. Katanya benda usang ini lebih cocok untukku daripada untuk perempuan kampung sepertimu. Saya menoleh pada Bulastri. Ia hanya mengangkat bahu. Cuma cincin murahan. Buat apa kamu simpan? Lagi pula, kamu sudah tidak pantas memakai perhiasan apapun di rumah ini. Saat itu, saya merasakan sesuatu di dada saya benar-benar patah. Mereka tidak hanya merampas martabat saya, mereka merampas satu-satunya kenangan tentang keluarga saya. Saya tidak berkata apa-apa, tapi malam itu saya menulis nama Sasa di daftar yang sudah saya simpan rapi di kepala. Penghinaan berikutnya terjadi di tempat umum. Beberapa hari setelah melahirkan, saya harus membawa bayi saya untuk imunisasi. Karena Reza tidak mau mengantar dan tidak memberi uang transport. Saya berjalan kaki ke puskesmas sambil menggendong bayi. Di tengah jalan, sebuah mobil berhenti. Reza dan Sasa di dalamnya. Saya pikir mereka akan menawarkan tumpangan. Saya keliru. Reza membuka jendela hanya untuk berkata, "Lihat itu, Sasa." Perempuan itu memang ditakdirkan jadi orang susah. Jalan kaki sambil gendong anak seperti gelandangan. Lalu mereka tertawa dan mobil itu
melaju, meninggalkan saya dan bayi saya di tengah debu jalanan. Beberapa orang yang lewat menatap saya dengan iba, tapi saya tidak butuh iba. Saya hanya menggenggam tangan kecil bayi saya dan terus berjalan. Setiap langkah di jalan panas itu saya tanamkan dalam ingatan. Suatu hari saya berjanji, mereka akan merasakan dinginnya berjalan kaki tanpa siapapun yang peduli. Yang membuat saya bertahan dalam semua itu hanya satu, bayi saya dan diam-diam. Sebuah rencana yang sudah lama saya susun rapi. Saya hanya menunggu mereka melewati satu garis terakhir. Dan malam saat mereka mengusir saya bersama bayi saya, garis itu akhirnya mereka lewati. Di rumah itu, ada satu orang lagi yang sering luput dari perhatian saya. Wulandari, adik perempuan Reza, 29 tahun. Saya memanggilnya Wulan. Selama ini saya pikir Wulan sama saja dengan ibunya. Ia jarang bicara dengan saya. Ia sering menatap saya dengan wajah datar yang sulit dibaca. Bu Lastri sering memuji Wulan dan menyuruhnya mengawasi saya. Maka saya menjaga jarak. Saya pikir ia satu kubu dengan mereka. Saya tidak tahu bahwa Wulan diam-diam memperhatikan segalanya. Tapi itu akan saya ceritakan nanti. Sementara itu, keadaan semakin parah. Suatu hari, saya menemukan tumpukan surat di laci meja Reza. Surat tagihan, surat hutang. Reza ternyata berhutang ke banyak tempat. Untuk apa? Untuk membiayai gaya hidup Sasa. Tas, perhiasan, liburan. Dan yang membuat saya tercekat, ada selembar surat perjanjian hutang yang ia tanda tangani. Di salah satu klausanya, nama saya dicantumkan sebagai penjamin. Tanpa sepengetahuan saya, mereka menjebak saya. Jika hutang itu tidak terbayar, sayalah yang akan dikejar. Saya, perempuan yang katanya tidak punya apa-apa, dijadikan tameng untuk hutang yang dibuat demi perempuan lain. Malam itu, saya menyimpan kembali surat-surat itu dengan tenang. Saya tidak marah. Saya hanya mencatat semuanya di dalam kepala. Setiap nama, setiap angka, setiap tanggal. Puncaknya datang lebih cepat dari yang saya kira. Suatu malam, Bu Lastri masuk ke kamar saya membawa selembar kertas. Tanda tangani ini, katanya tanpa basa-basi. Saya membaca kertas itu. Isinya adalah surat pernyataan. Saya, Anindya, menyatakan bersedia meninggalkan rumah, melepaskan semua hak, dan tidak akan menuntut apapun. Reza akan menikah lagi dengan perempuan yang lebih pantas, kata Bu Lastri dingin. Kamu sudah tidak dibutuhkan. Tanda tangani, lalu pergi. Saya meletakkan kertas itu di meja. Saya menatap mata perempuan tua itu. Dan anak saya, tanya saya pelan. Bu Lastri tersenyum kejam. Anak itu darah daging keluarga kami. Ia akan diurus oleh Sasa nanti. Kamu tidak punya hak apa-apa atas dia. Sesuatu di dalam dada saya membeku menjadi es pada saat itu. Mereka boleh menghina saya. Mereka boleh menjadikan saya pembantu. Tapi memisahkan saya dari anak saya, itu garis yang tidak boleh mereka lewati. Saya tidak menjawab. Saya tidak menangis. Saya hanya berkata satu hal. Saya tidak akan menandatangani apapun. Wajah Bu Lastri merah padam. Ia memanggil Reza. Reza datang dengan wajah penuh amarah. Dan malam itu, di tengah hujan deras, mereka mengusir saya. Pergi, bawa anakmu kalau memang kamu keras kepala, teriak Reza sambil melempar koper saya ke teras. Aku muak melihat wajahmu. Kau cuma beban. Kau tidak punya siapa-siapa. Jangan harap ada yang mau menolongmu. Di sampingnya, Bu Lastri berkacak pinggang. Pergi sana. Aku mau lihat. Siapa yang sudi menampung perempuan miskin sepertimu di tengah malam begini? Besok pagi, kau pasti sudah jadi gelandangan. Saya berdiri di teras. Bayi saya menangis dalam dekapan. Hujan membasahi kami berdua. Saya menatap mereka untuk terakhir kalinya. Tatapan saya bukan tatapan istri yang terluka, melainkan tatapan seseorang yang sudah selesai. Tapi mereka terlalu buta oleh kesombongan untuk menyadarinya. Selamat tinggal, kata saya pelan. Lalu, saya membalikan badan, menyeret koper, menembus hujan. Di belakang saya,
Pintu dibanting keras. Saya mendengar tawa Bu Lastri dan Reza. Mereka merayakan kemenangan yang mereka kira sudah di tangan. Mereka tidak tahu, mereka baru saja menggali kuburan mereka sendiri. Saya berjalan menyusuri jalan kompleks yang sepi dan gelap. Lampu jalan remang-remang. Tubuh saya menggigil. Bayi saya akhirnya tertidur karena lelah menangis. Air hujan menyamarkan air mata saya, bukan tangisan kehilangan, melainkan tangisan penyesalan, karena telah membuang 3 tahun untuk orang yang salah. Saya berhenti di bawah halte tua di ujung jalan, dan di saat itulah sesuatu yang tak terduga terjadi. Sebuah sosok berlari menembus hujan ke arah saya. Wulan, adik ipar saya, napasnya terengah. Di tangannya, sebuah amplop tebal dan sebuah payung. "Mbak," katanya. Suaranya nyaris tenggelam oleh suara hujan. "Maaf, saya tidak bisa berbuat banyak di dalam. Tapi tolong, ambil ini dulu." Saya menatapnya bingung. Wulan menyodorkan amplop itu. Lalu ia berkata sesuatu yang membuat jantung saya berhenti sejenak. "Saya tahu." "Mbak, saya tahu siapa Mbak sebenarnya. Saya sudah lama tahu. Saya hanya menunggu Mbak siap." Ia menatap saya dengan mata yang basah, dan saya menyimpan semuanya. Semua bukti hutang Reza, semua percakapan ibu dengan Sasa, semuanya. Kapanpun Mbak butuh, semuanya ada pada saya. Saya terdiam. Selama ini, di rumah penuh racun itu, ternyata ada satu orang yang melihat kebenaran. Satu orang yang diam-diam berdiri di pihak saya. "Kenapa?" tanya saya. "Kenapa kamu membantu saya?" Wulan tersenyum tipis di tengah hujan. "Karena saya muak melihat orang baik diinjak-injak, Mbak. Dan karena saya tahu suatu hari Mbak akan membuat mereka membayar semuanya." Saya menggenggam tangannya. Untuk pertama kalinya malam itu, hati saya terasa hangat. "Terima kasih, Wulan. Simpan semuanya baik-baik. Sebentar lagi, saya akan membutuhkannya." Lalu, saya merogoh saku gamis saya yang basah. Saya mengeluarkan sebuah ponsel. Bukan ponsel butut yang biasa saya pakai di depan mereka, melainkan ponsel keluaran terbaru. Jari saya menekan satu nomor. Panggilan tersambung. "Pak Hendra," kata saya. Nada suara saya berubah seketika, menjadi dingin dan penuh wibawa. "Datang ke titik lokasi yang baru saya bagikan. Bawa kendaraan utama. Dan kabari tim. Esok hari kita eksekusi seluruh rencana sesuai jadwal." Wulan menatap saya dengan mata berbinar. Ia tahu. Sang ratu yang selama ini menyamar baru saja melepas topengnya. Hanya beberapa menit kemudian, sorot lampu menyilaukan membelah kegelapan. Sebuah mobil hitam mewah meluncur halus mendekati halte. Seorang pria berseragam rapi turun membawa payung besar. Itu Pak Hendra, pengacara sekaligus tangan kanan saya yang paling setia. "Nyonya," ucap Pak Hendra sambil membungkuk hormat. Suaranya bergetar melihat kondisi saya. "Maafkan saya terlambat." "Mari, silakan masuk." Saya masuk ke dalam mobil bersama bayi saya. "Wulan, saya minta ikut." Hawa hangat langsung menyelimuti kami saat saya menyandarkan kepala. Semua kelelahan 3 tahun terasa luruh. "Kita kemana, Nyonya?" tanya Pak Hendra dari kursi kemudi. Saya menatap lurus ke depan. Bibir saya menyunggingkan senyum tipis yang dingin. "Ke kantor pusat. Dan hubungi tim legal malam ini juga. Besok, saya ingin proses akuisisi PT Bahtera Mandiri dimulai. Beli perusahaan tempat mantan suami saya bekerja sampai tuntas. Karena yang mereka tidak tahu, perempuan miskin yang mereka usir malam ini adalah pemilik tunggal Cakrawala Group, perusahaan raksasa yang menjadi induk dari ratusan vendor di seluruh kota, termasuk PT Bahtera Mandiri, tempat Reza menggantungkan hidupnya. Puncak dari semua penghinaan di dalam rumah terjadi pada sebuah malam yang seharusnya tidak pernah ada. Reza mengadakan pesta kecil di rumah. Untuk siapa? Untuk Sasa. Ia mengundang teman-temannya untuk memperkenalkan Sasa sebagai calon istri yang sebenarnya. Di rumah yang sama, tempat saya tinggal sebagai istri sahnya. Tempat bayi saya tidur di kamar. Dan yang lebih menyakitkan, Bu Lastri menyuruh saya melayani pesta itu. "Kamu masih tinggal di sini, jadi kamu harus berguna," katanya.
Siapkan makanan, layani tamu. Anggap saja kamu pembantu yang dibayar dengan atap di atas kepalamu. Saya berdiri di dapur, menyiapkan hidangan untuk perempuan yang merebut suami saya. Saya mendengar tawa mereka dari ruang tamu. Saya mendengar Sasa berkata, "Untung Reza sadar. Masa pria sesukses dia harus terjebak dengan perempuan tak berkelas itu?" Saya membawa nampan berisi minuman. Saat saya lewat, Sasa sengaja menyenggol tangan saya. Gelas-gelas itu jatuh, pecah, membasahi lantai. "Aduh, ceroboh sekali," kata Sasa sambil tersenyum manis. Pembantu zaman sekarang memang susah dilatih. Para tamu tertawa. Reza tidak membela saya. Bu Lastri malah memarahi saya karena memecahkan gelas. Saya berlutut membersihkan pecahan kaca, sementara di atas saya, mereka tertawa-tawa menikmati malam. Pada saat itu, saya tidak merasa marah lagi. Yang saya rasakan justru ketenangan yang aneh. Ketenangan seseorang yang tahu bahwa hitungan mundur sudah dimulai. Saya membersihkan lantai itu dengan tangan saya sendiri. Lalu saya berdiri, menatap mereka satu persatu, dan tersenyum dalam hati. Nikmatilah malam ini sebaik-baiknya, batin saya. Karena ini adalah malam terakhir kalian tertawa, yang tidak mereka sadari. Setiap kali mereka menertawakan saya, mereka sedang memberi saya alasan untuk tidak ragu sedikit pun nanti. Dulu, jauh di dalam hati, saya masih menyimpan secercah harapan. Harapan bahwa Reza akan sadar. Harapan bahwa Bu Lastri akan melihat ketulusan saya. Malam itu, harapan terakhir itu padam sepenuhnya. Dan ketika harapan padam, yang tersisa hanyalah keadilan yang harus ditegakkan. Mobil itu melaju membelah malam, membawa saya kembali ke dunia yang sebenarnya milik saya. Selama 2 tahun. Saya menyamar menjadi perempuan sederhana. Saya menyembunyikan Cakrawala Group. Saya menyembunyikan penthouse di pusat kota. Saya menyembunyikan semuanya. Bukan tanpa alasan. Sejak kecil, saya yatim piatu. Dibesarkan oleh seorang paman yang kemudian mewariskan kerajaan bisnisnya pada saya. Sepanjang hidup, saya selalu bertanya-tanya, apakah ada orang yang mencintai saya karena saya, bukan karena harta saya? Maka ketika bertemu Reza yang tampak sederhana dan tulus, saya memutuskan menguji. Saya menyamar. Saya ingin tahu, apakah cinta bisa tumbuh tanpa kemewahan? Jawabannya sudah saya dapat malam ini. Pahit, tapi jelas. Di penthouse, para pelayan menyambut saya dengan tunduk hormat. Mereka segera mengurus bayi saya, memandikannya, menghangatkannya. Saya berganti pakaian, membasuh semua sisa hujan dan kenangan pahit dari kulit saya. Ketika saya keluar, saya bukan lagi Anindya si menantu yang lemah. Saya adalah Anindya Kusuma, pemilik Cakrawala Group. Di ruang kerja, Pak Hendra sudah menunggu bersama tim legal. Tumpukan berkas tertata rapi di meja. Saya duduk di kursi besar saya, menyilangkan kaki dan menatap mereka. "Bagaimana status PT Bahtera Mandiri?" tanya saya. Pak Hendra membuka berkas. PT Bahtera adalah vendor menengah yang memasok ke anak perusahaan kita, Nyonya. Kondisi keuangan mereka sedang buruk. Mereka bahkan sudah lama mengajukan proposal agar diakuisisi untuk menyelamatkan aset dari kebangkrutan. Senyum tipis terukir di bibir saya. Bagus sekali. Kebetulan yang sempurna. Besok pagi saat pasar saham buka, lakukan akuisisi penuh. Jangan menawar. Pastikan sebelum makan siang. PT Bahtera resmi menjadi milik Cakrawala Group. Pastikan dokumen kepemilikan dibuat penuh atas nama pribadi saya. Pak Hendra mencatat, meski keningnya berkerut, heran. Nilai perusahaan itu kecil dibanding aset Nyonya yang lain. Boleh saya tahu alasannya? Anggap saja ini pelajaran, jawab saya. Pelajaran untuk orang-orang yang lupa bahwa kesombongan selalu ada harganya. Lalu, saya menoleh pada Wulan yang duduk di sudut ruangan dengan kagum. "Wulan, saya butuh semua bukti yang kamu simpan. Surat hutang, percakapan, semuanya. Serahkan pada Pak Hendra. Kamu akan jadi saksi kunci." Wulan mengangguk mantap. "Siap, Mbak. Saya sudah menunggu hari ini sejak lama." "Satu lagi," kata saya. "Lusa."
Cakrawala Group mengadakan rapat pemegang saham gabungan dengan semua vendor utama di Grand Ballroom Hotel Mahkota. Semua direksi, kolega, dan pejabat hadir. Saya memutar kursi, menatap kerlip lampu kota dari jendela. Kirim undangan resmi ke PT Bahtera. Tujukan secara khusus kepada manajer Reza. Buat narasi bahwa kehadirannya diperlukan karena ia akan menerima posisi penting dalam struktur baru. Buat undangannya terlihat mewah dan meyakinkan. Pak Hendra tersenyum paham. Nyonya ingin memancing mereka datang dengan kepala terangkat. Tepat, kata saya. Saya ingin mereka datang dalam kemegahan agar jatuhnya terasa setinggi mungkin. Esok paginya, di rumah kontrakan itu, suasana berbeda total. Sebuah amplop emas mewah tiba di antar kurir berseragam. Reza membukanya dengan tangan gemetar penuh semangat. Undangan rapat pemegang saham Cakrawala Group ditujukan langsung untuknya dengan tulisan, diundang khusus untuk pembahasan posisi strategis. Bu, lihat ini, teriak Reza pada ibunya. Aku diundang ke rapat pemegang saham Cakrawala Group. Itu raksasa yang menaungi perusahaan kita. Mereka pasti mau mengangkatku jadi direktur. Akhirnya, kerja kerasku diakui. Bu Lastri merebut undangan itu, membacanya berulang kali. Wajahnya berseri-seri. Memang nasib kita lagi bagus. Begitu si pembawa sial itu enyah, langsung turun rejeki sebesar ini. Seandainya perempuan itu belum minggat, mana mungkin keberuntungan begini mampir ke rumah kita. Sasa datang sore itu. Mendengar kabar itu, ia langsung memeluk Reza. Berarti aku ikut, kan? Sebagai calon istrimu. Aku harus tampil sempurna di acara sepenting itu. Tentu saja, sayang. Kata Reza bangga, kamu pantas bersanding denganku. Lalu, hal yang sudah saya rencanakan terjadi. Ponsel Reza bergetar. Notifikasi dari bank, limit kartu kredit korporat kantornya yang terhubung ke sistem PT Bahtera baru saja dinaikkan menjadi tanpa batas. Status, fasilitas eksekutif. Reza nyaris menjatuhkan ponselnya. Gila. Kartu kreditku di-upgrade jadi unlimited. Ini pasti fasilitas untuk persiapan jadi direktur. Cakrawala benar-benar memanjakanku. Sasa menjerit girang. Berarti kita bisa beli apa saja. Baju, perhiasan. Semuanya untuk acara nanti. Bukan cuma itu, kata Reza tertawa lepas. Ibu juga harus beli perhiasan baru. Jangan sampai kalah dengan istri-istri pejabat di sana. Bu Lastri tertawa terbahak. Ayo, kita habiskan. Kapan lagi bisa foya-foya pakai uang perusahaan? Mereka bertiga tertawa di teras. Begitu mabuk oleh kebahagiaan semu. Mereka lupa satu hal sederhana. Tidak ada yang gratis di dunia ini. Fasilitas dan undangan itu bukanlah hadiah. Itu adalah umpan. Dan di ujung kail itu, saya sedang menunggu dengan sabar hari itu. Mereka pergi ke pusat perbelanjaan paling mewah di kota. Mereka berjalan dengan dagu terangkat, seolah selebriti. Mereka memborong gaun, jas, sepatu, dan perhiasan. Sasa memilih 5 gaun sekaligus. Bu Lastri memilih gaun emas penuh kristal yang membuatnya tampak seperti lampu gantung berjalan. Reza memilih jas termahal. Saat membayar, kasir menyebut angka 350 juta rupiah. Tangan Reza sempat berhenti di udara. Tapi gengsi mengalahkan keraguan. Ia menyodorkan kartu kredit korporat itu. Gesek saja, katanya angkuh. Mesin memproses. Transaksi berhasil. Reza menghela napas lega, merasa tak terkalahkan. Di penthouse saya, ponsel saya berdenting. Notifikasi sistem keuangan. Transaksi kartu korporat 350 juta rupiah. Saya tidak marah. Saya justru menyesap teh saya dengan tenang. 350 juta hanya untuk pakaian badut. Gumam saya pelan. Pakailah sepuasnya, sebab makin tinggi gaun yang membungkus tubuh kalian, makin telak nanti jatuhnya. Ketika saya buka semua kepalsuan itu di hadapan banyak orang. Malam itu, Hotel Mahkota bersinar seperti istana. Deretan mobil mewah mengantre di lobi. Para tamu adalah kaum elit kota, konglomerat, pejabat, dan para pemegang saham besar. Lalu sebuah taksi online berhenti di depan karpet merah. Pintu terbuka. Keluarlah 3 sosok yang membuat para petugas parkir terdiam sejenak.
Bukan karena terpukau, tetapi karena bingung melihat penampilan mereka. Reza melangkah lebih dulu, dengan jas yang sedikit terlalu ketat. Di belakangnya, Sasa dengan gaun merah yang potongannya terlalu berani. Dan yang paling mencolok, Bulastri dengan gaun emas penuh kristal yang menyilaukan. Leher dan tangannya dipenuhi perhiasan. Ia berjalan seolah pemilik hotel itu. Mereka masuk ke ballroom megah. Di pintu, petugas memeriksa undangan. Saat melihat undangan emas itu, petugas tersenyum, terlalu ramah. Selamat datang, Bapak Reza. Meja Anda di barisan depan, dekat panggung utama. Hati Reza melonjak. Ibu dengar tadi. Baris terdepan, itu kursi khusus jajaran direksi dan investor besar. Berarti kedudukanku di puncak sudah pasti. Mereka melangkah ke meja depan. Di sekeliling, para tamu mengenakan busana elegan berwarna lembut. Rombongan Reza tampak seperti 3 burung merat tersesat di antara angsa. Beberapa tamu berbisik sambil melirik mereka. Bulastri menunjuk seorang wanita tua berambut perak yang berpakaian sederhana. Lihat ibu-ibu itu. Cibirnya keras. Bajunya kayak orang mau melayat. Pasti cuma istri karyawan rendahan. Padahal wanita tua yang ia hina itu adalah salah satu investor terkaya di kawasan ini. Harga satu brosnya bisa membeli seluruh kompleks tempat Reza tinggal. Kesombongan benar-benar telah membutakan mata mereka. Reza melihat beberapa atasannya duduk di meja belakang. Kepalanya semakin membesar. Lihat, Pak Rudi itu, bisiknya pada Sasa. Selama ini dialah yang paling sering membentak dan menyuruh-nyuruhku. Sekarang lihat. Posisinya malah jauh di belakang mejaku. Mulai besok, justru aku yang akan mengatur dia. Waktu berjalan. Lampu meredup, musik berhenti. Seorang pembawa acara naik ke panggung. Selamat malam. Hadirin yang terhormat, suaranya menggema. Terima kasih telah hadir dalam rapat pemegang saham Cakrawala Group. Malam ini istimewa. Karena untuk pertama kalinya, kita akan menyambut langsung sosok yang selama ini memimpin dari balik layar. Pemilik tunggal Cakrawala Group. Jantung Reza berdegup kencang. Ia merapikan dasinya. Ia setengah berdiri. Bersiap kalau-kalau namanya yang dipanggil. Sasa, siapkan kameramu, bisiknya. Rekam saat aku naik panggung. Bulastri pun menegakkan badan dengan bangga. Membayangkan dirinya sebentar lagi disebut sebagai ibunda seorang pejabat tinggi. Mari kita sambut, lanjut pembawa acara, Ibu Anindya Kusuma. Seketika, waktu seakan berhenti bagi Reza. Senyum di bibirnya membeku. Tepuk tangan menggemuruh. Ribuan tamu berdiri memberi penghormatan. Anindya, Reza terbata. Kelopak matanya berkedip cepat, penuh kebingungan. Kok bisa namanya persis seperti... Belum sempat otaknya memproses. Pintu di tengah panggung terbuka. Asap dramatis menyembur. Seorang wanita melangkah keluar dengan anggun. Saat sorot lampu fokus, wajah itu terlihat jelas. Saya. Benar-benar saya. Tapi bukan Anindya yang biasa ia lihat mengepel lantai dengan daster lusuh. Saya mengenakan gaun sutra merah marun, rancangan desainer. Dengan tiara berlian kecil di kepala. Saya berjalan dengan dagu terangkat. Tatapan dingin dan penuh kuasa. Di belakang saya, Pak Hendra dan Wulan mengiringi. Reza jatuh terduduk kembali ke kursinya. Kakinya lemas. Itu Anindya. Itu istriku. Suaranya bergetar, nyaris tak terdengar. Bulastri yang sedang mengunyah kue tersedak. Matanya melotot. Tidak mungkin, itu si menantu miskin itu. Itu pemilik perusahaan. Sasa pucak pasi, kamera di tangannya merosot. Saya berdiri di panggung, menatap ke arah meja depan, tepat ke arah mereka bertiga. Saya tersenyum tipis. Lalu saya mulai bicara. Suara saya tenang, namun menggema ke seluruh ruangan. Terima kasih atas kehadiran kalian semua, kata saya. Malam ini, selain rapat pemegang saham, ada satu hal kecil yang ingin saya selesaikan. Sebuah urusan pribadi. Saya menatap Reza 3 hari lalu. Di tengah hujan, saya diusir dari sebuah rumah bersama bayi saya yang baru lahir oleh seorang suami dan ibu mertua yang menganggap saya beban. Perempuan miskin tak punya apa-apa, katanya. Ruangan hening. Semua mata kini tertuju pada meja depan. Saya tidak akan menceritakan detailnya. Lanjut saya.
Tapi saya ingin mengumumkan dua hal. Pertama, mulai siang tadi, PT Bahtera Mandiri, perusahaan tempat Bapak Reza bekerja, telah resmi diakuisisi penuh oleh Cakrawala Group. Artinya, sayalah pemilik tempat ia bekerja. Dan terhitung malam ini, posisi Bapak Reza sebagai manajer beserta semua fasilitasnya dihentikan. Reza terbelalak. Apa? Tidak. Tidak mungkin. Kedua, saya melanjutkan tanpa belas kasihan. Kartu kredit korporat yang kalian gunakan untuk berbelanja 350 juta rupiah kemarin adalah kartu milik perusahaan saya. Semua tagihan itu kini menjadi hutang pribadi Bapak Reza, bersama dengan hutang lain yang ia tanda tangani diam-diam. Dengan mencantumkan nama saya sebagai penjamin tanpa izin, saya menoleh ke Wulan. Dan saya punya saksi, adik kandungnya sendiri, yang menyimpan semua bukti. Wulan melangkah maju, menyerahkan map berisi dokumen kepada Pak Hendra. Wajah Bu Lastri memutih. Wulan, kamu mengkhianati keluargamu sendiri. Bukan saya yang mengkhianati keluarga. Bu, jawab Wulan tegas. Ibu yang mengkhianati orang baik yang sudah ibu anggap pembantu selama ini. Petugas keamanan mendekat. Saya memberi isyarat. Semua barang yang kalian beli dengan kartu perusahaan saya akan disita malam ini sebagai pelunasan sebagian tagihan. Para petugas mulai melepas perhiasan dari tubuh Bu Lastri. Cincin, gelang, kalung emas itu ditarik satu persatu. Bu Lastri meraung. Bukan karena sakit fisik, tapi karena melihat kemewahan itu lepas dari tubuhnya. Tas mewah Sasa diambil, sepatu hak tingginya pun ikut disita. Sasa terjatuh di lantai, tanpa alas kaki. Make up-nya luntur. Ini semua gara-gara kamu, Reza, jerit Sasa. Kamu bilang kamu kaya. Kamu bilang kamu mau jadi direktur. Ternyata kamu cuma penipu. Kita putus. Sasa, kita kan saling mencintai. Reza memohon. Cinta. Sasa tertawa pahit. Aku cinta uangmu. Kalau uangmu tidak ada, untuk apa aku bersamamu? Lalu ia berlari pergi, meninggalkan Reza tanpa menoleh. Topeng-topeng itu hancur di depan ribuan orang. Cinta palsu Sasa terbukti rapuh begitu uang hilang. Kasih palsu Bu Lastri terbukti runtuh begitu emasnya dilucuti. Saya berdiri dari panggung. Saya menatap mereka. Reza dengan kemeja kusut. Bu Lastri tanpa perhiasan. Rambut sanggulnya acak-acakan. Mereka berdiri di tengah kemegahan pesta, seperti tiga sosok yang tersesat. Nah, kata saya, tenang. Kini kalian sudah kembali menjadi diri kalian yang sebenarnya. Tanpa kemewahan, tanpa apapun. Sama persis seperti gambaran yang dulu kalian tempelkan pada saya 3 malam yang lalu. Saya menudingkan jari ke arah ujung ruangan. Itu jalan keluarnya. Pergilah. Dan jangan berharap bisa memanggil kendaraan lewat akun manapun yang tersambung ke perusahaan saya. Karena semuanya sudah saya kunci. Kalian terpaksa berjalan kaki. Tapi di luar hujan deras. Bu Lastri membela. Saya tersenyum miring, meniru ucapannya 3 malam lalu. Hujan. Bagus, biar kalian merasakan apa yang saya rasakan malam itu. Bedanya, malam itu saya punya orang yang menjemput. Kalian sendiri. Saya penasaran. Adakah orang yang sudi mengulurkan tangan untuk kalian selarut ini? Kalian tak punya seorang pun. Bukan. Kutukan yang dulu mereka lontarkan ke wajah saya, kini memantul balik menghantam mereka berkali lipat lebih keras. Balasan itu benar-benar ada. Dan kali ini ia tiba jauh lebih cepat dari dugaan siapapun sebelum mereka digiring keluar. Saya menambahkan satu hal lagi. Saya ingin semuanya tuntas malam itu juga. Ada satu hal terakhir yang ingin saya sampaikan, kata saya. Masih dari atas panggung. Para tamu terdiam, menunggu. Bapak Reza pernah menandatangani perjanjian hutang sebesar 500 juta rupiah dengan mencantumkan nama saya sebagai penjamin tanpa sepengetahuan saya. Hutang itu ia gunakan untuk membiayai gaya hidup perempuan lain. Bisik-bisik memenuhi ruangan. Beberapa tamu menggeleng-geleng. Tim legal saya sudah memeriksa dokumen itu. Lanjut saya.
Tanda tangan penjamin atas nama saya adalah palsu, dipalsukan. Itu adalah tindak pidana. Pak Hendra, urus laporannya. Wajah Reza pucat pasi. Ia tahu apa artinya itu. Bukan hanya kehilangan pekerjaan dan harta, ia kini menghadapi masalah hukum yang nyata. Anindya, kumohon. Reza nyaris berlutut. Aku hilaf. Aku salah. Tolong, demi anak kita. Saya menatapnya dingin. Anak kita, ulang saya. 3 malam lalu, kamu menyuruh saya membawa anak itu pergi di tengah hujan. Kamu bilang, dia hanya beban. Sekarang kamu menyebutnya anak kita. Saya menggeleng pelan. Anak itu adalah anak saya. Hanya saya, dan ia tidak akan pernah tumbuh di bawah bayang-bayang orang seperti kalian. Bu Lastri menangis meraung. Bukan tangisan penyesalan yang tulus, melainkan tangisan seseorang yang baru sadar bahwa ia telah membuang harta karun dengan tangannya sendiri. Saya teringat semua malam saya menahan lapar. Semua pagi saya bangun pukul 4. Semua kali saya mencuci pakaian mereka dengan tangan. Semua penghinaan di depan tetangga. Dan saya tahu, tidak ada satupun air mata mereka malam ini yang sebanding dengan air mata yang pernah saya tahan. Para petugas keamanan mencengkeram lengan mereka. Reza, Bu Lastri, dan Sasa yang sudah kembali karena tidak punya tempat tujuan. Diseret melewati ribuan tamu. Sepanjang jalan menuju pintu keluar, mereka diteriaki. Penipu, tidak tahu malu, kualat. Beberapa tamu sengaja memalingkan wajah dengan jijik. Reza menunduk dalam, menutupi wajahnya. Bu Lastri menangis histeris. Gaun emasnya kini terlihat seperti kostum badut yang memalukan. Mereka tidak lagi terlihat seperti keluarga yang sombong. Mereka terlihat seperti apa adanya. 3 orang yang dikalahkan oleh keserakahan mereka sendiri. Pintu besar ballroom terbuka. Di baliknya, dunia nyata yang dingin sudah menunggu. Dunia tanpa uang, tanpa kendaraan, tanpa tempat bernaung. Saya melihat mereka terhuyung keluar dari kehangatan ballroom menuju trotoar yang dingin. Hujan deras langsung mengguyur tubuh mereka. Gaun mewah yang tadi berkilau, kini basah kuyup, menempel di tubuh. Bu Lastri menjerit saat lututnya yang tua membentur genangan air. Tanpa kilau emas, tanpa polesan bedak. Sosoknya tak beda dengan seorang nenek peminta-minta yang menyedihkan. Dingin. Dingin sekali. Rintihnya. Memeluk lututnya di pinggir jalan. Reza mencoba berdiri dengan susah payah. Kemeja mahalnya kini basah menerawang dan berlumur kotoran jalanan. Ia menatap ke arah pintu hotel, berharap petugas akan mengizinkan mereka berteduh. Namun deretan penjaga itu tetap diam terpaku. Lengan mereka terlipat di dada. Pesan dari sorot mata mereka sangat gamblang. Tidak ada izin untuk masuk. Saya teringat kata-kata Bu Lastri 3 malam lalu. Aku mau lihat siapa yang sudi menampung perempuan miskin di tengah malam. Kini, pertanyaan itu berbalik pada mereka. Siapa yang mau menolong mereka? Teman-teman Reza sudah tahu ia dipecat. Kerabat yang dulu mereka pandang rendah, sudah lama mereka putuskan hubungannya. Mereka benar-benar sendirian. Saya masuk ke dalam mobil saya. Hangat, kering, nyaman. Bayi saya tidur pulas di kursi bayi khusus di samping saya. Mobil melaju perlahan melewati mereka bertiga di trotoar. Reza menatap mobil itu dengan tatapan kosong. Tahu persis siapa yang ada di dalamnya. Tapi kali ini, ia tidak berani mengetuk lagi. Ia hanya menunduk, membiarkan hujan memukul kepalanya. Saya tidak menoleh. Tidak ada lagi yang perlu saya lihat di belakang. Semua yang berharga sudah ada di dalam mobil ini bersama saya. Wulan, yang duduk di kursi depan, menoleh ke belakang. Mbak tidak menyesal? Tanyanya pelan. Saya menggeleng. Penyesalan saya sudah habis 3 malam lalu. Wulan. Yang tersisa sekarang hanya ketenangan. Saya menatap wajah mungil anak saya yang tertidur. Saya menghabiskan 3 tahun mencoba membeli cinta dengan ketulusan. Ternyata ada orang yang tidak akan pernah menghargai itu, sebanyak apapun kita memberi. Pelajaran itu mahal, tapi saya sudah membayarnya lunas. Mobil terus melaju, meninggalkan jejak air di aspal, membawa saya kembali ke kehidupan yang sebenarnya. Bukan sebagai menantu yang diinjak-injak, melainkan sebagai perempuan yang akhirnya kembali berdiri tegak
di atas kakinya sendiri. Cerita ini mengajarkan kita sesuatu yang sederhana. Jangan pernah menilai seseorang dari harta atau penampilannya. Dan jangan sekali-kali menyepelekan kasih tulus seseorang yang mendampingimu justru di masa-masa tersulit. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti saya dulu. Perempuan yang diam, yang sabar, yang dianggap lemah hanya karena mereka memilih untuk tidak melawan. Tapi ingatlah, diamnya orang baik bukan berarti kelemahan. Kadang itu adalah persiapan. Di luar sana, ada juga banyak suami seperti Reza yang silau oleh hal baru, yang membuang permata demi batu kali. Dan ada pula para ibu mertua seperti Bu Lastri yang mengukur manusia hanya dari isi dompetnya. Setelah malam itu, Reza kehilangan segalanya. Pekerjaan, kekasih, dan tempat tinggal. Kabar terakhir yang saya dengar, ia menghadapi proses hukum atas pemalsuan tanda tangan. Dan kini bekerja serabutan dari satu tempat ke tempat lain. Bu Lastri yang dulu sombong, terpaksa tinggal di rumah seorang kerabat jauh yang dulu ia pandang rendah. Setiap hari ia menyesali keputusannya, tapi penyesalan selalu datang terlambat. Sasa, begitu uang menghilang, ia pun menghilang, mencari korban baru di tempat lain. Sementara Wulan, satu-satunya orang berhati jernih di rumah itu. Saya angkat menjadi orang kepercayaan saya. Keberaniannya berdiri di pihak kebenaran, meski itu berarti melawan keluarganya sendiri, adalah hal yang paling saya hormati. Dan saya, bersama anak saya, memulai hidup baru. Bukan sebagai menantu yang diinjak-injak, melainkan sebagai diri saya yang sebenarnya. Seorang ibu yang akan membesarkan anaknya dengan kepala tegak. Dalam hidup kita selalu punya pilihan. Memilih menjadi orang yang menginjak atau menjadi orang yang tetap baik meski disakiti. Roda kehidupan selalu berputar dan karma, cepat atau lambat, selalu menemukan jalannya. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Ceritakan pendapat dan pengalaman kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya.